Salam, selamat siang semuanya. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, kita percaya kita ada di tempat ini. Bukan karena alasan, karena kewajiban. Tetapi ada satu alasan, karena kita perlu Tuhan, amin. Kita rindu Tuhan, kita haus akan kasih Tuhan. Kiranya kita pada siang hari ini boleh menikmati kasih Tuhan. Tuhan melawat hati Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada siang hari ini. Ada kasih, ada urapan, ada lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan. Satu alasan kenapa kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami haus akan kasih Tuhan. Kami sangat perlu Tuhan. Menjamah kami. Sebab kami tahu Tuhan yang paling mengerti setiap isi hati kami. Tuhan memberkati kami pada siang hari ini. Ibadah kami dari awal sampai terakhir. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Sekali lagi. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
lagi kita katakan, Kau di hati kami Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan.
kita pada siang hari ini. Mari yang bersuka cita berikan kemuliaan sekali lagi untuk nama Tuhan. Mari kita katakan, Dia adalah terang kita. Hal yang ku pinta, ini yang
kembali kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ada satu lagu di mana lagu itu sangat menguatkan hati saya dalam segala keadaan apapun. Saya yakin ketika saya lemah, saya kembali. Ada Tuhan. Sama seperti di lagu awal tadi. Saya sangat perlu tuh. Bahkan ada satu alasan kenapa Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Karena kita semua haus, rindu dan sangat memerlukan kasih Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dan menjamah hati kita. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Situ
berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami berkata, Ebenezer, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami. Penyertaan-Mu itu luar biasa. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah. Tuhan kiranya menolong kami supaya apa yang kami kerjakan lakukan hari ini, siang ini, ada sesuatu yang Tuhan lakukan buat kami. Kami menikmati Tuhan dengan pujian tapi juga dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami untuk melawan segala kelelahan tubuh, ngantuk, dan semua kecapean kami. Tuhan kuatkan dan kiranya kuasa firman Tuhan menarik perhatian kami. Dan Roh Allah yang bekerja menguasai hidup kami. Tuhan yang dipermuliakan. Berkati siang hari ini berbicara bagi kami semua ya Tuhan. Dalam urapan kuasa Roh Kudus. Dan menghidupkan firman itu menjadi bagian milik kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Minta tolong langsung aja dibuka PowerPoint-nya. Bapak Ibu, saya itu biasanya ya hari-hari Senin, Selasa itu udah dapat inspirasi begitu khotbah gitu ya. Tapi dalam minggu ini memang saya bilang kok nggak dapat itu kayak ide atau apa yang saya bilang kok buntu otakku. Saya bilang begitu. Ya tapi malam kemarin itu saya baru menemukan sesuatu begitu. Tapi saya udah capek banget. Sehingga saya tel waker jam 3 kurang. Tapi rupanya baru jam 2 lebih, belum setengah 3 Pak Gembala bangunkan saya. Katanya mau selanjutkan persiapan. Iya, saya bilang begitu. Jadi saya langsung bangun. Dan disitulah sebenarnya Tuhan menyampaikan sesuatu buat saya pagi hari untuk saya sampaikan hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu semua kita terbuka kepada tuntunan Tuhan untuk kita masing-masing begitu ya. Ketika cinta telah berubah. Kita baca dulu kitab Wahyu pasal 2. Kita baca bersuara karena ini cuma 7 ayat bersama-sama. Sudah? Kita baca dari ayat 1 sampai 7. Surat kepada jemaat di Efesus 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makanan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan tanpa kasih, terlebih-lebih itu dalam hal ibadah dan juga melayani Tuhan, tidak akan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus menyatakan bahwa tanpa kasih apapun yang kita lakukan itu seperti tong. Tong nyaring bunyinya tapi tidak ada isi ya.
Tong berisi nggak berbunyi, saudara. Coba tong yang penuh dengan minyak itu diduk-duk nggak dengar, ya kan? Tapi kalau begitu kosong, nggak ada isi dong 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 dong, apalagi saudara bawa batu besar gitu. Nah artinya dia berkata bahwa karena itu nggak ada faedah, gitu. Apapun. Dan kalau saudara baca Korintus 13 itu banyak karunia, kemampuan segala macam dilakukan oleh orang, karunia dengan pengetahuan dan sebagainya. Nah karena itu kasih harus mendasari seluruh aspek hidup orang percaya, saudara. Nah saudara, kalau membaca kitab Efesus, dituliskan kasih persaudaraan antara umat Tuhan, gereja, suami dengan istri, anak dengan orang tua, pegawai dengan atasan, dan jadi seluruh aspek itu. Dalam bisnis, dalam bekerja, di rumah, dikatakan semua itu harus didasari. Kalau orang percaya harus mendasarinya itu dengan kasih. Nah, melihat kenyataan itulah Tuhan melihat gereja Efesus dan dia memperingati itu. Dia berkata begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Nah saudara, di sini ini bukan berbicara kepada orang non-Kristen. Kalau bertobat itu belum terima Yesus. Tapi dikatakan orang percaya di Efesus yang, nah, saudara, kitab Efesus 1 sampai 6. 6 itu ya. Di situ dalam seluruh kitab itu berbicara bagaimana kasih itu kemampuan orang Efesus yang luar biasa, saudara. Kita akan lihat saja lebih cepat, saudara. Oke. Nah, ada dua aspek yang dikerjakan oleh Yesus kepada jemaat, dan ini saja yang mau saya ungkap bersama pagi hari ini. Yang pertama, pujian yang diberikan Kristus kepada jemaat. Nah, ayat 2 sampai 3 itu pujian. Dikatakan karena engkau memiliki ketekunan menjalankan kewajiban, karena kesabaran menanggung penderitaan, karena semangat mereka dalam melawan yang jahat. Oh, jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa, saudara. Nah, kita lihat dulu tentang kalau kita mau tahu bagaimana jerih lelah luar biasanya orang Efesus, kita lihat dalam latar belakang, saudara. Efesus adalah ibu kotanya, provinsi Asia kecil, itu ibu kotanya di Pergamus. Di situ ada lagi ya, kalau saudara baca 7 sidang, Philadelphia, ya, dan sebagainya. Tujuh gereja itu di kota-kota Asia. Sebutnya bilang Asia kecil, tempat pelayanan Paulus. Nah, tapi kota Efesus terhebat, saudara. Walaupun ibu kotanya Pergamus. Seperti gini, saudara tahu Australia itu ibu kotanya mana? Hah? Nah, ada yang bilang Sydney kan? Australia itu ibu kotanya Canberra. Jarang disebut, tapi Sydney adalah kota terbesar, teramai. Nggak kayak di Indonesia, yang bilang Jakarta, ya memang Jakarta yang ramai dan bakatnya. Sydney itu mbak seperti. Kalau Amerika, Washington DC kan. Tapi yang kota yang terkenal mana? New York, LA, ya kan. Nah seperti itu, jadi Efesus itu terkenal gitu, saudara. Kenapa? Dia merupakan pelabuhan terbesar di Asia, sehingga disebut sebagai pintu gerbang Asia. Artinya semua tingkat ekonomi segala mau itu harus melawat, kapal-kapal harus lewat di Efesus ini, saudara. Nah, selain itu Efesus secara politik itu pun disebut kota bebas secara otonomi di bawah kekaisaran Romawi. Jadi kasih otonomi khusus gitu. Ada di Indonesia juga seperti itu kan ya, otonomi khusus gitu, daerah-daerah yang mendapatkan prioritas dari pemerintahan Romawi. Nah, di sana juga sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis atau Dewi Diana, orang sering berkata gitu ya. Nah, di Efesus terkenal karena tahayul-tahayul, sehingga orang dari penjuru dunia ke sana, saudara, beli jimat-jimat gitu. Beli jimat-jimat, tanya ini segala macam. Nah, kuil Artemis ini menjadi pusat agama, tapi sekaligus menjadi pusat kejahatan kriminal oleh karena kuil ini berfungsi sebagai suaka politik.
Jadi kalau orang jahat lari masuk kuil, dah boleh diapa-apakan. Nah, efeknya seperti itu. Dan sekaligus menjadi tempat kerusakan moral. Kenapa? Karena ada pendeta-pendeta. Makanya sebenarnya orang Kristen itu udah pakai nama pendeta ya. Di Indonesia pakai kata pendeta ya. Di luar itu kan reverend gitu ya, atau pastor ya. Karena pandita itu biasanya memang dipakai orang Hindu yang punya kuil-kuil begitu, pendeta. Itu saudara. Nah, kuil Artemis ini luar biasa. Mereka punya ratusan pendeta sebagai pelacur kudus. Gila enggak? Namanya pelacur kudus. Melayani mereka secara kerusakan moral. Jadi memang benar-benar. Sehingga seorang filsuf, orang pintar pada zaman itu bernama Heraklitus, dibilang dia ini namanya filsuf menangis. Kenapa? Dikatakan tidak seorang pun hidup di Efesus tanpa menangis karena kerusakan moralnya. Jadi begitu luar biasa. Namun saudara, di tengah-tengah situasi seperti itulah gereja Efesus merupakan salah satu tempat gereja yang mengalami kebangunan iman yang luar biasa. Artinya benih firman ditabur oleh Paulus tumbuh dengan luar biasa di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Sulit sebenarnya kan ya saudara. Tapi dikatakan begini, Efesus adalah kota terburuk untuk ditanami benih kekristenan namun mendapat kemenangan besar. Efesus adalah tempat yang dapat membuktikan kekuatan iman Kristen. Iman dapat menaklukkan. Dan itu luar biasa loh saudara. Nah sebab itu Tuhan puji. Kenapa? Saudara, ini kita belajar ya. Bahwa seburuk-buruknya orang itu pasti ada hal yang bagus. Benar enggak? Tapi sebagus-bagusnya orang pasti ada hal yang buruk karena memang diciptakan Tuhan seperti itu, punya kekurangan dan kelebihan. Makanya saya suka bilang begini, kau jangan berharap orang suka kepadamu 100%, tidak ada. Jokowi itu menurut saya dulu sempurna saudara. Pak Jokowi presiden kita di mata saya itu orang sempurna. Dia orang dia apa-apa. Nah, tapi segitu juga orang masih lihat dia buruk. Ada yang gak suka. Nah tapi sebenarnya ada orang yang sangat kita lihat buruknya. Menurut saya gak senang. Tapi juga banyak pengikutnya, banyak orang suka. Jadi seperti itu. Jadi karena gak mungkin orang itu sempurna. Nah di sini kita belajar, Yesus berkata sebelum dia menegur, dia mengangkat dulu. Apa sih yang kamu punya yang lebih? Dan itu sebenarnya metode kalau kita mau terapkan dalam hubungan di rumah. Dengan orang tua dan anak. Dengan suami dan istri kan gitu ya. Ada orang yang belajar begitu. Kalau bagus itu. Tapi nah gitu. Baguslah. Artinya ada sesuatu yang bagus yang perlu dihargai. Ada kekurangannya ini. Nah itu baru disebutkan setelah orang diangkat. Itu kayaknya lebih enak ya. Oke kita belajar. Nah sekarang kita langsung saja karena waktu tidak banyak. Celaan diberikan kepada jemaat. Tadi saya bilang, sudah sebutkannya. Orang yang memiliki banyak kelebihan pasti juga memiliki banyak kekurangan. Dalam tadi itu Wahyu pasal 2 ayat ke-4 atau ke-5 ya. Dikatakan aku mencela engkau namun demikian begitu ya. Dalam Amplified Bible dikatakan aku mempunyai alasan untuk melawanmu. Bahwa kamu meninggalkan atau menelantarkan cinta yang kamu miliki pertama, kamu meninggalkanku cinta pertamamu. Jadi orang Israel itu menelantarkan Tuhan, dia bilang meninggalkanku karena cinta pertamamu. Cinta pertamanya harusnya Tuhan kan. Ya memang di dalam Alkitab kan katakan tidak ada cinta Tuhan yang utama begitu. Jadi mereka menelantarkan cinta yang pertama, yang mula-mula itu. Nah, kepada jemaat ini, yang pertama, yang Tuhan tegur, antusiasme mula-mula itu hilang, saudara. Perasaan manusia di awal-awal terhadap Kristus biasanya hidup dan hangat. Benar enggak? Saya selalu ingat itu ketika saya bertobat, saudara. Saya awali pertobatan itu dengan saya bosan sebenarnya. Saya pernah cerita. Saya bosan, saya bilang hidup kok kayak gini tok ya. Gitu. Sibuk dengan kegiatan, saya pagi praktek,
Saya sekolah asisten apoteker di Solo. Pagi itu kami praktek. Pulang jam setengah 12. Balik ke rumah. Sebentar lagi jam 1 saya sekolah. Pulang sampai di rumah jam 6, bayangkan. Lalu kami harus belajar karena besok itu ulangan. Ulangan kalau teori siang, kalau ulangan praktek ya pagi praktek. Jadi setiap hari itu praktek fisika kimia itu 1 minggu 1 kali. Praktek resep itu 1 minggu 2 kali. Jadi masuk pagi siang itu otomatis tuh yang 3 hari itu pagi siang. Jadi begitu membosankan saudara. Sehingga kadang teman-teman bilang kalau sudah hari itu nggak mau lagi. Kalau hari-hari lain wes kemana ngisi kesenangan begitu saya senang. Waktu itu senang-senangnya nonton di Solo itu ada 9 gedung bioskop. Tidak tahu Mandre tahu. Salah satunya tuh gedung bioskop yang tempat film India sekarang dipakai Keluarga Allah itu ya. Gereja Keluarga Allah itu tempatnya orang nonton India di sana. Tapi orang keren-keren yang nonton juga saudara. Tapi saya sampai kepada kesimpulan saya itu ikut kegiatan sama teman-teman, radio lah, inilah, itu segala macam. Saya ada sesuatu yang merasa saya bilang, saya kok bosan hidup seperti ini begitu. Tapi itulah Tuhan cinta saya dan Tuhan temui saya secara pribadi. Saudara. Saya bertobat dan langsung. Itu tadi cintamu lalu tadinya saya pakai waktu untuk kemana itu. Itu 1 hari saya pakai untuk cari Tuhan, saudara. Sampai mau ulangan praktek pun, kalau praktek resep itu saudara, itu 100 resep itu 1 kali. Kalau sudah 2 semester itu 200 sampai 300 resep itu mesti nginget gitu, apa kalau ini diapakan begitu. Jadi tapi karena itu saya mulai cinta kepada Tuhan mula-mula. Ibadah pagi, terus ikut kor, terus ikut nganu sekolah minggu, latihan lagi ikut remaja jam 2, ikut lagi ibadah pemuda sore sampai malam terakhir ibadah. Saya baru pulang ke rumah. Bayangin itu. Nah ini yang dibilang antusiasme. Itu mirip seperti ini saudara. Di dalam kitab Yeremia Allah berkata begini, Allah berkata kepada Israel bahwa ia teringat kepada kasihmu masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Jadi Tuhan menggambarkan cinta, dia rindu cinta Israel seperti pengantin baru yang masih honeymoon, bulan madu itu. Ya memang dalam dunia, saya bilang cinta itu nggak bisa dibiarkan, memang harus dipupuk saudara. Dalam pernikahan termasuk ya. Saya lagi berbincang ngobrol dengan seseorang. Saya bilang, carut marut. Dunia berpendidikan oke punya, status oke punya. Tapi wow, semua lagi dalam proses untuk divorce. Saya sedih. Saya belum bilang mau diapain ya Tuhan. Saudara, nggak boleh, cinta itu perlu dipupuk gitu. Ada cara-cara tentunya kalau itu hubungan dengan Tuhan ya. Dipupuknya kan dengan komunikasi dengan Tuhan, baca firman, doa. Kalau itu enggak ada, kalau saudara sudah mulai ibadah saja kayak enggak kepingin, itu tanda sebenarnya saudara kemunduran. Kalau saudara antusias untuk ibadah, antusias untuk baca firman, antusias untuk doa, itu sebenarnya gairah. Hal-hal rohani yang bisa menumbuhkan hubungan, mempertahankan hubungan. Kalau enggak ada itu ya, sama di dalam rumah itu kan komunikasi. Ada penasihat pernikahan bilang kalau di dalam rumah tangga tidak ada komunikasi itu sudah mati kan. Karena kan orang suami istri enggak ngomong, bilang sama anak, ngomong sama papa, nanti kita pergi ya. Nah itu mati saudara. Dan itu harus berusaha, makanya apapun dalam keluarga itu. Kunci resepnya Alkitab sudah katakan begini. Apapun selesaikan sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, selesaikan dengan baik. Gitu. Itu antusiasme dan yang kedua, sukacita dari kasih ya. Persaudaraan mereka telah lenyap.
Jemaat di Efesus ini saudara, awalnya anggota benar-benar saling mengasihi. Pertikaian tidak pernah muncul. Hati mereka siap simpati dan tangan siap menolong. Nah saudara, itu tiba-tiba ketika kita membaca teguran Tuhan kepada jemaat Efesus, itu hilang dari mereka. Apa yang sebenarnya menyebabkan hilang? Kembali lagi kita membaca kepada surat Efesus. Tampaknya upaya jemaat Efesus untuk memburu para penyesat telah mematikan cinta kasih mereka. Saudara, di awal tadi dikatakan, aku tahu bagaimana kamu giat mengejar ajaran sesat, orang-orang yang mengajarkan hal yang palsu, kan begitu. Mereka luar biasa memburu itu. Nah sehingga karena mereka konsentrasi terus di sana tanpa disadari, kasih itu mulai menurun di antara mereka. Kembali lagi, William Barclay menuliskan begini, ortodoksi atau upaya memelihara ajaran gereja harus dibayar dengan hilangnya persahabatan sejati. Nah, kalau ada saudara dengar ada namanya gereja ortodok ya, gereja yang sangat mempertahankan, berjuang untuk mempertahankan mati-matian. Tapi kalau itu dilakukan, mempertahankan kebenaran tetapi mengorbankan kasih, nah itu yang Tuhan tidak sukai saudara. Contoh, kalau kita belajar di dalam sekolah biasanya ada namanya disiplin gereja. Nah, disiplin gereja itu sebenarnya alat untuk mendisiplin orang-orang, maksudnya jemaat kita semua yang dalam ukuran-ukuran tentu, pelanggaran dan sebagainya, kan begitu. Tapi saya mau katakan begini saudara. Disiplin yang dikerjakan tanpa mendahulukan kasih itu sebuah penghakiman yang tidak akan pernah mengubah orang. Contoh, saudara, itu penjara dipakai untuk orang menghukum supaya orang berubah, bukan? Tapi banyak sekali saudara katakan, ini siapa? Wow, pelaku lama. Artinya orang itu sudah berulang kali masuk ke penjara. Ternyata memang penjara tidak pernah mengubah. Gak bisa mengubah orang. Saya ambil contoh hal sederhana. Saudara ingat tahu ada grup penyanyi namanya Slang ya. Banyak pengikutnya itu saudara. Saudara lihat ada tato segala macam. Atau simbolnya kayak kupu gitu ya. Yang terkenal kakak sebagai ini. Mereka itu dulu semua pemakai narkoba. Tapi bagaimana mereka bisa berubah? Ada seorang ibu, bukan ibunya mereka, bukan ibu satu-satu orang. Orang lain yang menjadi ibu dari grup ini. Anak-anak laki-laki ini. Dan ibu itu merawat mereka, menerima mereka main dengan kasih. Sehingga orang-orang ini berubah. Dan saudara bayangkan kalau mereka tetap di narkoba dan pengikut Slang itu luar biasa banyak. Ya kan penggemarnya sampai sekarang. Tapi karena hidup mereka yang menjadi kesaksian, dulu saya narkoba sekarang ini, itu perubahan itu memberikan dampak yang luar biasa kepada anak-anak muda. Nah artinya kembali bahwa hukum itu tidak mengubah orang. Artinya begini, kita nggak boleh menarget benar. Yes, benar. Kita akan berjuang untuk itu, saudara. Tetapi itu tidak akan boleh melampaui ketika itu kasih dikorbankan. Kasih tetap harus jadi ukuran. Nah, saudara, itu sebabnya Paulus berkata begini, saudara. Dalam Efesus pasal 3, 18-19. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, artinya semua jemaat ya, dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasihnya Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Artinya tidak ada pemahaman pengetahuan apapun yang boleh melampaui kasih. Dan Alkitab berkata semua boleh lenyap. Bahkan dikatakan yang terakhir, ada iman itu besar, pengharapan itu besar, tapi itu hanya sampai di dunia. Dan yang paling besar adalah kasih. Karena bahasa kasih ini yang kekal. Jadi kalau saudara tidak memiliki kasih, tidak bisa ke surga kan? Karena bahasa surgawi itu bahasa kasih. Mari kita mau belajar praktekkan saudara. Kembali tadi kan Pak Nim bilang nggak ada anak-anak di sini. Anak-anak sudah besar-besar ya. Yang kecil-kecil ya kita praktekkan. Pakai bahasa kasih dengan mereka. Ya kita ini juga bertumbuh. Ada kata mengejar. Mengejar kasih kan. Di WB itu diajar mengejar kasih. Saya bayangkan mengejar itu kan. Kita pernah totok enggak? Tapi harus mengejar. Enggak terus mengejar. Kejar. Artinya orang berupaya untuk itu saudara. Nah Paulus berkata itu melampaui segala pengetahuan. Artinya pengertian apapun itu enggak bisa. Maksudnya tidak boleh melampaui tadi itu. Kasih harus tetap menjadi ukuran terbesar dan tertinggi. Sekali lagi, hamba Tuhan Edi Leo menuliskan sebuah buku, saya lupa tulisannya. Judulnya saya lupa. Dia juga berkata bahwa dalam hidup persaudaraan, ya bilang tubuh Kristus ini berarti kan orang di rumah juga kan, suami, istri, anak, menantu, ipar, ini gereja, lebih lebar lagi. Dia berkata kasih agape itu harus menjadi ukuran. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat saudara. Meskipun kamu tidak mengasihi, saya harus mengasihi. Meskipun kamu gagal. Dan di situ dikatakan ketika orang-orang mengalami kegagalan, manusia itu bisa gagal saudara. Daud pernah gagal enggak? Saya sudah katakan contoh itu. Daud gagal, sangat gagal, dalam gagal. Tapi kasih itu yang mengubah. Petrus pernah gagal. Ya. Menyangkal Yesus. Kalau kita bilang, oh neraka wes. Tetapi Yesus memberikan kesempatan itu. Dan kasih Kristus itu yang mengubah. Petrus menjadi seperti itu dan dipakai luar biasa. Kali khotbah 3.000 orang bertobat pada zaman itu. Nah saudara, kasih yang mengubah. Nah kasih itulah yang sebenarnya ketika kita mengasihi, kasihnya Kristus itu meskipun saudara. Meskipun, walaupun, sekalipun, biarpun gitu. Boleh coba terapkan, meskipun dia tidak mengasihi saya, walaupun dia benci sama saya, andai pun, ya segala macam saudara bisa terapkan begitu. Dan itu kasih ilahi. Dan kasih seperti itu sangat bisa menerima orang ketika orang jatuh. Ada orang yang gak pernah gagal? Saya kira tidak ada. Saudara baca tokoh Alkitab, tidak ada yang sempurna kecuali Yesus. Paulus sempurna? Paulus pernah gagal membuang orang. Tapi orang itu disambut oleh Barnabas, ya kan? Akhirnya orang ini dipakai Tuhan luar biasa, bukan? Dan kalau itu mestinya Paulus bilang, nyesel ya, coba aku gak buang dia. Saya itu ada satu dosen saya yang luar biasa. Orangnya cacat, saya pernah katakan pernah datang di sini. Dari antara sekian dosen, dia yang punya hati mulia. Ketika mahasiswa mendapatkan penghukuman, kemana? Kepada dia mereka lari. Dan selalu katakan begini, aku tidak akan pernah membuang orang.
kasihnya itu, saudara. Nah, kalau kita membaca, saudara, di dalam dikatakan selanjutnya, dan dapat mengenal kasih itu walaupun melampaui pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dapat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah, Allah itu kan esensinya kasih ya. Seluruh kepenuhan Allah, saudara. Kalau sudah membaca Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk membinasakan, ya kan? Tapi aku datang supaya kamu mendapatkan hidup dan hidup berkelimpahan. Saudara, kadang orang pakai ini untuk berkat-berkat jasmani. Bukan loh, saudara. Dikatakan begini, supaya kamu mempunyai zoe. Zoe itu hidup sejati. Dan hidup yang sejati itu adalah hidup yang melampaui, dikatakan more than anything, more than all. Dia bilang hidupnya itu ada di dalam dan itu jumlahnya melimpah ruah. Sehingga bisa melimpahnya itu bisa dinikmati, bisa dirasakan. Itu yang Yesus katakan. Aku datang memberi hidup kepadamu. Nah, hidup itu hidupnya Allah. Hidupnya Kristus. Dan kalau hidup Kristus di dalam itu harus meluber. Hidup yang meluber. Mungkin dikatakan kepenuhan Allah penuh di dalam hidup kita. Saya lagi konseling orang. Dan ya biasa tuh saudara, kasih itu kan biasa saling menuntut kan. Merasa kasihnya tidak dipenuhi dan kemudian ya harus begini begitu. Akhirnya saya bilang begini, tidak ada seorang pun bisa memenuhi kasih kita, betul, kerinduan kita. Saya bilang, coba kamu datang kepada Tuhan, minta kasihnya memenuhi kamu. Kasih itu akan mengalir dan kau akan mengasihi. Dan ketika engkau mengasihi, maka kasihmu akan penuh di dalammu, kan kamu puas. Praktekkan itu, saudara. Saya bilang, ayo nanti ngomong lagi kalau itu belum bisa. Dan saya udah aman-aman, saudara. Saya bilang, tidak ada. Suami terbaik sekalipun tidak bisa memenuhi. Benar ya Pak Nim? Tidak bisa. Istri terbaik pun tidak bisa memenuhi kerinduan suami sepenuhnya. Hanya Yesus, sumber kasih itu. Sebab itu dikatakan kalau memiliki itu di dalammu, engkau akan mengalirkan aliran-aliran hidup itu. Artinya bawa hidup saudara, minta kasih ilahi yang memenuhi hidup saudara. Itu yang akan memampukan saudara untuk bisa mengasihi. Saya sedang ikut seminarnya guru dan murid, saudara. Saya senang karena memang sekarang ada online-nya. Sekolah Logos tentang bahasa kasih. Nanti kapan saya akan bagikan karena itu bagus banget, gitu, saudara. Bahasa kasih di antara kita sesama. Nah, saudara, lalu di sini kita lihat bahwa dalam Efesus pasal 4 setelah Paulus bilang begini dalam pasal 3 ayat 18-19, masuk kepada pasal 4, Paulus baru berbilang, kesatuan jemaat dengan karunia yang berbeda-beda. Setelah bilang, hendaklah kamu dipenuhi oleh kasih ilahi. Lalu dia bilang, kesatuan umat dengan kasih yang, dengan karunia yang berbeda-beda. Disinilah sebenarnya saudara, harmoni itu bukan kesatuan. Kesatuan itu seragam. Seragam itu gampang, harmoni susah. Coba saudara nyanyi suara satu semua, gampang gak? Gampang. Begitu nyanyi suara 1, 2, 3, 4, sulit enggak? Sulit. Kami di kampus kalau mau tampil setengah tahun itu latihannya tiap minggu sekali. Jadi misalnya tahun depan sudah tahun bulan sekian ada kebaktian tahunan pasti harus tampil. Itu tiap minggu hari Selasa kami latihan. Pas mau tampil itu saudara 2 minggu setiap hari ini betis sampai bonyok. Karena nyanyi suara 1,
Dia bilang, kupingku ada yang tidak enak di sini. Ulang lagi. Itu dirijennya itu. Dia bilang, telingaku ada yang tidak nyaman di sini. Berulang lagi. Oh, betis itu sampai rasa kayak dipukulin itu. Harmoni itu susah memang saudara. Tapi diupayakan ketika terjadi harmoni, bagus kan? Ini loh musik berbeda-beda selalu jadi contoh kan. Bagaimana keyboard, drum, bass dengan melodi bisa serasi, tanya mereka, susah enggak? Susah ya. Susah dengan macam bunyi yang berbeda tapi bisa enak dinikmati, itu namanya harmoni dan itu memang diupayakan. Dilatih kan? Sama sebenarnya saudara. Kasih persaudaraan itu seperti itu, dilatih, diupayakan. Ayo, setelah pasal 4 ayat 15-16 bilang begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Berpegang teguh dalam kebenaran di dalam kasih. Itu tadi saya bilang kebenaran tidak boleh meniadakan kasih. Semuanya harus benar. Kalau itu terjadi, Yesus tidak mati kayak kayu salib buat saudara. Kalau Yesus bertahan kepada kebenaran, kita semua dihukum, masuk neraka. Tapi justru karena kebenaran di dalam kasih. Nah, Kristus harus jadi teladan kan? Nah, di dalam kekasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu. Rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Karunia-karunia tadi saudara ya. Oleh pelayanan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sesuai dengan kadar. Kadar itu persen-persennya, Mas kadar 2%, 5%, 10, 70 ya. Artinya gak sama. Kemampuan, tingkat level, kerohanian, kesanggupan, skill, pengetahuan berbeda. Ada bahasa yang bisa menyatukan, kasih ilahi. Nah saudara dengan pekerjaan tiap orang, akhirnya tiap orang menerima pertumbuhan di dalam membangun dirinya di dalam kasih. Itu yang hilang di dalam jemaat Efesus. Dan Tuhan bilang, ayo balik. Betapa dalamnya engkau jatuh. Kalau engkau gak bertobat, aku akan mengambil kaki Dian. Kaki Dian itu lambang hadirat Allah. Kalau tidak ada hadirat Allah lagi, apa bedanya gereja dengan bangunan yang lain? Kalau tidak ada hadirat Allah, apa bedanya sebuah rumah orang percaya dengan yang lain? Kita mempunyai nilai dan kita jalankan sesuai fungsi. Tuhan pasti dipermuliakan dalam hidup kita. Yesus bilang begini, aku memberikan hukum baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu, kamu juga mengasihi satu dengan yang lain. Supaya dunia tahu bahwa kamu adalah muridku. Bahasa yang tidak miliki oleh dunia adalah bahasa kasih. Kebaikan itu bukan kasih. Pemberian itu tidak sama dengan kasih. Walaupun kasih harus melahirkan itu tadi saudara. Ada banyak orang memberi tapi tidak dengan kasih. Makanya orang bilang bukan seberapa besar kita buat, lakukan, kerjakan ini dan itu. Tapi seberapa banyak yang mendasari itu semua adalah kasih Kristus yang diberikan kepada kita. Nah, saudara kata, aku tidak bisa. Ya, tidak ada yang bisa. Saya juga tidak bisa. Kecuali kasih Kristus yang memampukan kita semua untuk berjalan di dalam kehendak Allah.
Yuk kita berbalik, kata Kristus. Kalau kita sudah begitu dengan biasa melakukan semuanya di rumah, di lingkungan kita kerja, dalam hubungan suami istri, orang tua anak, dan semua hubungan yang namanya Kristus kepala kita, semua anggotanya, kita semua. Keluarga ada gereja paling kecil, dan kemudian gereja yang lebih besar lagi. Jangan biarkan hadirat Allah meninggalkan kita. Dan itu yang Daud berkata, Tuhan jangan jauhi aku, rohmu jangan menjauh daripadaku. Hati yang bertobat, hati yang berkenan. Jangan kita merasa aku sudah hebat, aku sudah lakukan ini, jemaat Efesus begitu, aku sudah lakukan banyak hal, aku mengejar nabi-nabi palsu, tak cer-cer. Hidup dalam kebenaran, melakukan tanpa jerih lelah. Di dunia yang seperti itu Efesus kami berjuang mati-matian. Paulus menunjukkan, dikatakan dia berjerih lelah lebih dari yang lain. Tokoh-tokoh Alkitab lahir dari kota ini. Ada Timotius guru, penatua pertama, guru pertama di dalam jemaat Efesus. Ada Trifena Triposa, orang yang mengabdi, memberikan banyak tenaga untuk di dalam gereja itu. Ada Priscilla Aquila, mereka juga di gereja itu, saudara. Dia mengakhirkan orang-orang yang hebat. Tapi Tuhan bilang gak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Kembali kita semua beri kasih-Mu Tuhan. Kasih itu akan memenuhi hidupku dan akan meluber keluar, dirasakan oleh setiap orang. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengajak saudara untuk nyanyikan satu pujian, lagu lama. Setelah itu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang bisa nyanyi silakan nyanyi rodok banter. Saya undang kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kasih di hatiku, ku rindu tetap dalamku, agar ku jadi berkat lewat kuasa kasih-Mu. Nyalakan kasih, kobarkanlah dalam hatiku. Nyalakan kasih, nyalakan kasih di hatiku. Ku rindu Kau tetap agar ku jadi berkat lewat kuasa kasih-Mu. Nyalakan kasih, kobarkanlah dalam hatiku. Sekali lagi, nyalakan kasih di hatiku. Nyalakan kasih di hatiku. Kau tetap dalamku, agar ku jadi berkat lewat kuasa kasih-Mu. Nyalakan kasih,
nyanyikan refnya. Kasih-Mu Tuhan tiada berubah. Ku buka hati bagi kehendakmu. Ku rindu selalu mengasihi. Nyalakan kasih-Mu Tuhan. Nyalakan kasih-Mu Tuhan. Nyalakan kasih-Mu Tuhan. Tiada sesuatu yang melampaui kasih. Ada pengharapan, ada iman, dan ada kasih. Di antaranya adalah kasih yang terbesar. Kasih, kasih, kasih. Bekerjalah dengan kasih. Belajarlah dengan kasih. Melayani dengan kasih. Beribadahlah dengan kasih. Berbicaralah dengan kasih. Bertindaklah dengan kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang lembut. Terima kasih buat tuntunan Roh Kudus buat kami sekaliannya. Roh Kuduslah membuat kami mengenal Kristus, dan kasih Kristus membuat kami mengenal Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih mula-mula hanya kepada Bapa di sorga. Untuk itulah kami ada di sini, belajar. Kasih-Mu itu sungguh melampaui segala keberadaan kami. Kami tak dapat membalasnya, hanya sekedar kami bisa melakukannya. Walaupun sudah semaksimal mungkin. Berapa banyak umat yang datang pada siang ini, kiranya ada satu hal menjadi rema buat kami semuanya. Kembali kepada kasih. Kasih, kasih, kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami ingat saudara-saudara kami yang kesulitan, membutuhkan kasih. Banyak di antara mereka yang sepertinya dihindari orang, tidak diingat orang, yang tidak direken orang. Tapi Tuhan itu dekat dengan mereka. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan jamah dan menjadi sembuh. Dalam kesulitan ekonomi, Tuhan memberkatinya, berikan cara, solusi yang baik. Dalam mereka yang ragu-ragu hidup, kiranya ada pengharapan yang baru. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Masih banyak jemaat yang takut beribadah. Kiranya mereka ambil tindakan yang baik. Toh ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan di YouTube, di WA. Tolong supaya mereka tetap haus kembali kepada kasih mula-mula. Mereka beribadah di rumah-rumah. Anak-anak kami juga dan youth banyak yang tidak bisa ibadah di gereja. Tolonglah mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan memberkatinya. Presiden kami, TNI Polri diberkati Tuhan. Kota-kota, Probolinggo ini tempat kami di dalam hidup, berkati. Supaya kami semua ada rasa aman. Kami doakan secara keluarga, berkati umat masing-masing. Ibadah di gereja, ibadah di rumah. Baik pagi, siang, dan sorenya. Tuhan, tolonglah mereka, umat-Mu. Cukupi makan minum umat. Apa dikerjakan mereka diberkati Tuhan sedikit demi sedikit. Dan mereka tetap bertahan. Dan mereka tidak kesulitan apa-apa. Kami percaya gembala yang terbaik adalah Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong supaya persembahan yang kami sediakan dari hati sumbernya. Mari kita siapkan persembahan kita.
Dengan hati rasa bangga, mari kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Kami datang dengan hati, dengan senang, rasa bangga. Kami dapat mengantarnya dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga yang terhormat, yang terpuji, yang tersanjung, dan kami berbahagia sekaliannya. Umat akan pulang, lindungi mereka Tuhan. Apa dikerjakan dalam minggu-minggu ini diberkati Tuhan. Anak-anak kami sekolah ditolong Tuhan. Apa yang kami jamah setiap harinya, termasuk pelayanan, pekerjaan di rumah, Tuhan tolong, bukakan tingkap-tingkap langit untuk kebutuhan hidup kami. Kami tetap bersekutu dengan Bapa di sorga, tuntun Roh Kudus, kami tetap renungan setiap hari, sehingga hidup yang kekal terpelihara terus. Mari kita angkat kedatangan kita saudaraku, terimalah berkat dengan hidup di dalam kasih, dengan iman dan pengharapan kepada Dia. Sumber hidup kita datangnya dari Dia, rasa aman kita dari Dia juga, keselamatan kita dari Dia. Pulanglah dengan damai sejahtera, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari dan selama-lamanya. Haleluya. Kami